Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Sari Purba. Saya dari kelas 12 PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial, tugas praktek sosiologi dari SMA swasta Astuti Siantar. Baiklah, yang pertama, ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan sosial identik dengan perbedaan mencolok antara satu keadaan dengan keadaan yang lainnya. Ketimpangan sosial disebut juga kesenjangan sosial. Ketimpangan sosial diartikan suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadi suatu perbedaan. Demikian mencolok ketimpangan sosial, dan kesenjangan sosial diartikan perbedaan jarak antara kelompok atas dan kelompok bawah. Yang kedua, faktor penyebab ketimpangan sosial. Dalam faktor penyebab ketimpangan sosial terdapat faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami merupakan faktor yang terjadi bukan karena kehendak manusia, melainkan terjadi kehendak Tuhan. Di dalam faktor alami terdapat faktor pendorong ketimpangan sosial. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, letak dan kondisi geografis. Sedangkan faktor non-alami disebabkan oleh kegiatan manusia, turut adil dalam menyebabkan dan menciptakan ketimpangan sosial. Di dalam faktor non-alami ini terdapat faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ketiga, faktor internal individu. Yang keempat, perbedaan kondisi demografis. Yang kedua, berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Di dalam berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi merupakan berbagai bentuk ketimpangan sosial dapat terjadi di setiap negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara miskin. Di dalam bentuk ketimpangan sosial ini juga terdapat bentuk ketimpangan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang pertama, ketimpangan sosial ekonomi. Kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berintegrasi. Faktor-faktor ketimpangan sosial ekonomi. Yang pertama, ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang kedua, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Buruh atau pekerja dapat dimaknai sebagai seseorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, kepada pemberi kerja, pengusaha, atau majikan. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, para investor atau penanaman modal pun hanya akan menanamkan modal pada sektor-sektor atau komoditas yang dianggap menguntungkan. Sebagai contoh, penanaman modal di daerah yang memiliki pertambangan, perindustrian, perkebunan, serta kegiatan jasa dan perdagangan. Adapun contoh bentuk ketimpangan sosial akibat perbedaan proses pembangunan yang dipengaruhi globalisasi. Yang pertama, ketimpangan desa dan kota. Yang kedua, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Yang kedua, berbagai ketimpangan sosial non-ekonomi. Bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi merupakan ketimpangan yang tidak terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Adapun berbagai ketimpangan sosial, yang pertama, ketimpangan pendidikan. Yang kedua, ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. C. Berbagai akibat ketimpangan sosial dalam masyarakat. Terjadinya ketimpangan sosial pasti menimbulkan berbagai akibat dalam masyarakat. Di dalam berbagai akibat ketimpangan sosial dalam masyarakat terdapat beberapa hal-hal berikut. Yang pertama, diskriminasi sosial. Adanya faktor yang tidak seimbang dalam masyarakat menghasilkan kelas-kelas sosial baik disengaja maupun tidak disengaja. Pembedaan ini biasanya terletak pada pelayanan, perlakuan, serta pemberian hak akses. Yang kedua, kecemburuan sosial. Pertama, melalui prasangka yang sikap yang ditunjukkan kepada anggota-anggota kelompok lain berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok.
Pada awalnya muncul prasangka berupa perasaan negatif setelah terjadi ketidakadilan dalam hidup mereka. Akhirnya, dari prasangka tersebut, mereka memandang orang yang hidup lebih baik dari mereka sebagai penyebabnya. Kemunculan prasangka didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, terdapat perbedaan antara kelompok, terutama hubungan mayoritas, minoritas, superior, dan inferior. Yang ketiga, monopoli. Yang keempat, konflik sosial. Konflik yang terjadi akibat ketimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu laten dan manifest. Konflik laten merupakan konflik yang tidak tampak, misalnya ketimpangan yang terjadi antara buruh dan pemilik perusahaan terkait upah yang diterima pekerja. Kejadian ini menimbulkan kecemburuan sosial, kekecewaan, sentimen, dan prasangka negatif para karyawan terhadap perusahaan. Adapun konflik manifest secara etimologi dapat dipahami sebagai konflik yang tampak, berwujud, dan berpengaruh besar terhadap masyarakat luas. D. Sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial terdapat beberapa hal berikut. Yang pertama, toleransi dalam menghargai perbedaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap empati sosial. Yang ketiga, menumbuhkan filantropi sosial. Menurut Dawam Raharjo dalam buku berjudul Berdharma untuk Semua, sikap filantropi masyarakat terbentuk oleh dua faktor berikut. Yang pertama, respons sosial. Yang kedua, sikap religius. Contoh perilaku filantropi sosial dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita. Filantropi yang bersumber dari respons sosial, misalnya bersedekah kepada pengemis atau berderma kepada para korban bencana alam. Adapun bentuk filantropi secara religius, misalnya pemberian zakat dalam agama Islam, persembahan sukarela dalam agama Kristen dan Katolik, serta dana punya dalam agama Hindu. Demikian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.